Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini Ibu akan menjelaskan kisi-kisi ujian semester kita ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kisi-kisinya berbunyi sifat senyawa. Oke, jadi Ibu akan memberikan dua sifat senyawa. Ada dua ya. Oke, langsung aja. Sebentar. Yang pertama, senyawa itu dapat terurai menjadi zat baru yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, senyawa itu terbentuk dari dua macam zat atau lebih dengan perbandingan yang sama. Oke, kisi-kisi yang kedua. Proses terbentuknya garam. Ada dua cara proses terbentuknya garam, yaitu penguapan dan pengkristalan. Oke, kisi-kisi yang ketiga, pengertian suhu. Afwan ya, teman-teman, kalau tulisan Ibu agak nggak jelas. Insya Allah suaranya bisa didengar ya. Yang ketiga, pengertian suhu, yaitu adalah derajat panas dari suatu benda. Oke, next yang keempat, skala termometer demam, yaitu adalah 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang kelima, satuan internasional pada suhu. Nah, satuan internasional pada suhu ini bisa kita pakai, sebenarnya yang internasional banget itu adalah Kelvin. Tapi ada juga yang memakai Celcius. Jadi ada dua satuan internasional pada suhu, Kelvin dan Celcius. Oke, selanjutnya nomor 6, konversi suhu dari Kelvin ke Celcius. Nah, nanti akan ada suatu soal, jadi dari Kelvin ke Celcius, antum disuruh merubah dari suhu Kelvin ke Celcius. Jadi antum tinggal menghafal aja rumusnya, yaitu adalah Celsius ya, berarti ini TC sama dengan T dikurang 273. T-nya ini apa? T-nya ini adalah suhu Kelvinnya. Misalnya, example ya, suhunya itu adalah 300 derajat Kelvin. Rubahlah ke Celsius, berarti TC sama dengan 3T dikurang 273 kan? Berarti 300 dikurang 273. T-nya ini dirubah dengan suhu yang diketahui. Hasilnya 30 derajat Celcius. Afwan, bukan 30 derajat Celcius tapi 27 derajat Celcius. Oke, selanjutnya nomor 7, penerapan pemakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Ibu kasih dua contoh ya. Yang pertama itu pemasangan kaca jendela. Kemudian ada pemasangan rel. Kemudian contohnya yang terakhir itu adalah melepas tutup botol dengan cara dipanaskan. Oke, nomor 8, keuntungan air raksa. Ada 3, pemuaiannya teratur, kemudian mudah didapat, lalu warnanya mengkilap. Ini keuntungan air raksa pada termometer. Kemudian nomor 9, kelemahan alkohol. Salah satu kelemahannya itu adalah tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Kemudian nomor 10, perpindahan kalor secara konduksi. Silakan baca sendiri ya di halaman 111, perpindahan kalor secara konduksi itu apa. Nomor 11, benda konduktor. Nah, antum tentu tahu benda konduktor itu apa. Ini adalah penghantar listrik. Kemudian contoh perubahan fisika. Nah, contohnya itu ada yang menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, mencair. Nah, itu nanti salah satunya akan masuk. Oke, next selanjutnya nomor 13, peran kalor. Nah, peran kalor ini salah satunya adalah mengubah wujud benda.
Nah, perpindahan secara radiasi nomor 14 itu maksudnya adalah misalnya Ibu kasih contoh seperti ini. Kenapa sih dinding termos itu harus dilapisi sama perak atau sama kaca gitu? Karena supaya mencegah airnya itu panasnya itu berpindah secara langsung, ya enggak sih? Berpindah secara radiasi. Oke, next nomor 15. Nomor 15, konversi dari joule ke kalori. Jadi 1 joule itu 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jadi kalau misalnya Ibu punya soal 100 joule berapa kalori? Nah, caranya berarti tinggal 100 dikali 0,24. Ya enggak, hasilnya 24 kalori. Ini 24. Kira-kira. Oke, yang nomor esai soal pertama itu konversi suhu. Nah, konversi suhu contohnya di sini ada 30 derajat Celcius dirubah ke reaumur, dirubah ke Fahrenheit, dirubah ke Kelvin. Nah, caranya antum tinggal hafalin aja rumus-rumusnya ya. Nih, TR itu berarti kita mencari suhu dalam reaumur, berarti 4/5 dikali T. 4/5 dikali T-nya apa? T-nya itu suhu yang diketahui, suhu awalnya 30. Boleh pakai cara cepat. 30-nya bisa nggak dibagi 5? Bisa, dicoret aja. Berarti 30 bagi 5, 6. 4 dikali 6, 24. Berarti ini 24 reaumur. Kemudian mau dirubah lagi ke Fahrenheit. Dirubah ke Fahrenheit berarti 9/4 dikali T ditambah 32. Berarti 9/4 dikali T-nya yang mana? Antum terserah mau pakai yang mana. Tapi di sini Ibu saranin pakai yang 24 reaumur aja. Pakai yang suhu reaumur. Berarti ini dikali 24 ditambah 32. Nah, 24-nya bisa nggak dibagi 4? Oh, bisa. Ya udah dicoret aja. 24 bagi 4, 6. Kalau nggak bisa gimana, Bu? Kalau nggak bisa berarti 9 dikali 24 dulu baru dibagi 4. Itu ya. Berarti 9 dikali 6, 50. 4 ditambah 32. Hasilnya 86. Berarti ini 86 Fahrenheit. Nah, kalau mengubah ke Kelvin lebih mudah kalau kita rubah dari Celcius ke Kelvin karena rumusnya simple. Jadi, kalau yang dirubah ke Kelvin Ibu pakai yang angka yang 30 ya. Berarti T-nya 30. 30 ditambah 273 hasilnya 303. Bisa nggak Bu kalau pakai angka 86-nya? Bisa, tapi rumusnya berbeda lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kisi-kisi nomor 2 esai atau kalau di file kisi-kisi itu nomor 17. Menentukan pertambahan panjang. Nah, di sini contoh soalnya sebatang baja pada suhu 0 derajat Celcius panjangnya itu 4 meter. Berapakah pertambahan panjangnya jika dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius? Koefisien Y panjangnya sekian. Pertama, harus selalu dimulai dari diketahui pada suhu 0, berarti T1 sama dengan 0 derajat Celcius. T1 itu apa, Bu? T1 itu adalah suhu awal. Panjangnya 4 meter. Nah, kalau ada suhu awal, pasti ada suhu akhir dong. Berarti langsung aja cari T2-nya. T2-nya yang angkanya lebih besar, 100 derajat Celcius. Dari sini langsung cari delta T. Delta T sama dengan T2 dikurang T1. 100 dikurangi 0, hasilnya 100. Kemudian panjangnya ya kan, sebatang baja pada suhu 0, pada suhu awalnya panjangnya itu 4, berarti L0-nya sama dengan 4 meter atau panjang awal. Kemudian di soalnya ada koefisien Y panjang, berarti ini adalah alfa. Alfa sama dengan 0,000012. Yang ditanya berapakah pertambahan panjang, berarti delta L. Nah, langsung jawab. Delta L sama dengan rumusnya L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya 4. Alfanya 0,000012. Kemudian delta T-nya ini ya, angka ini yang kita cari tadi, 100. Nah, 4 dikali 100, 400. Kerjakan cara yang paling mudah menurut antum. Ini kan tinggal perkalian aja kan, tinggal dikaliin aja sebenarnya. 0,000012.
Ini nolnya ada 2, Ibu coret, ini nolnya Ibu coret 2. Berarti 4 dikali 0,0012. Hasilnya 0,0048. Satuannya apa, Bu? Satuannya meter. Tuh, oke. Oke, yang ke selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya ini nomor 17, berarti ini nomor 18. Menentukan luas akhir kalau nggak salah ya kata-katanya. Ya kan? Menentukan luas akhir. Nah, di sini contoh soalnya Ibu ambil luas sebuah jendela 4 meter persegi pada suhu 0 derajat Celcius. Berapakah luas jendela pada suhu 20 derajat Celcius? Koefisien mulai panjangnya sekian. Oke, selalu dimulai dari diketahui. Diketahui luas sebuah jendela, berarti luas itu lambangnya A, A0. A0-nya 4 meter persegi. Kemudian pada suhu 0 berarti T1. T1-nya 0 derajat Celcius. Berapakah luas jendela pada suhu 20 derajat Celcius? Berarti T2-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Langsung cari delta T. Kalau ada T1 sama T2, udah pasti kita cari delta T. T2 dikurang T1 sama dengan 20 dikurangin 0, 20. Kemudian koefisien muai panjang, berarti ini alfa 0,000012. Tapi karena ini tentang luas, kita nggak butuh kita nggak pakai alfa, tapi kita pakainya beta. Gimana Bu cara nyari betanya? Cara nyari betanya 2 dikali alfa. Berarti 2 dikali 0,000012 sama dengan 0,000024. Berarti nilai inilah yang akan kita pakai ya, bukan yang alfanya. Oke, kemudian yang ditanya, berapa luas jendela? Berarti itu adalah luas akhir. Luas akhir yang ditanya. Nah, bagaimana rumus luas akhir? Luas akhir itu AT sama dengan A0 dikali buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Ingat ya, ini rumusnya A0, 1 ditambah beta dikali delta T. A0-nya tadi berapa angkanya tadi? A0-nya 4. Berarti 4 dikali 1 ditambah, ingat beta yang tadi kita cari 0,0024. 0,000024. Delta T-nya 20. 4 kali 1 ditambah, nah ini 0,000024-nya dikalikan dulu dengan 20. Ibu coret 1, nolnya. Bu boleh nggak pakai coret-coretan? Boleh. Kalau antum mau ngaliin perkalian biasa kayak ini juga boleh, jangan malu. Nah, perkalian SD. Karena ini video singkat, jadi ibu pakai cara cepat. Oke, nanti pada saat ujian gunakan cara yang paling mudah menurut antum. Berarti tersisa 0,00024 dikali 2 ya. Oke, 4 kali 1 ditambah, ingat ya, satunya nggak boleh ditambahin dulu, tapi perkaliannya harus diselesaikan. 0,00048. Baru 4 dikali 1 ditambah 0,000048. Nih, kebanyakan yang salah di sini nih. 1 di sini ya caranya Ibu kasih tahu. Ditambah 0,00048. Berarti hasilnya 1,00048 gitu ya. Ini berarti 4 dikali 1,00048. Baru cari hasilnya berapa? 4 dikali 1,0048, kalau nggak salah, kalau misalnya ini salah tolong dibenarkan ya. 4,00192. Nah, inilah luas akhirnya, meter persegi. Oke, selanjutnya yang nomor 19 ya. Menghitung, kata-katanya Ibu lupa, tapi menghitung kalor yang dibutuhkan kalau nggak salah. Nah, itu adalah kalor bab 6. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 5 kg air sampai suhu 100 derajat Celcius jika suhu awalnya 30 derajat Celcius dan kalor jenis air sekian.
Oke, caranya ini gampang banget. Pertama, diketahui dulu ya pasti 5 kg. Kalau ada kilogram berarti ini adalah massa atau beratnya. Lambangnya adalah M. M sama dengan 5 kg. Kemudian mendidihkan air sampai suhu 100 derajat Celcius. Berarti jika suhu awal, T1 suhu awal 30 derajat Celcius. T2-nya yang angkanya lebih besar ya. Ingat, suhu akhir itu selalu lebih besar. T delta T sama dengan T2 dikurang T1. 100 dikurang 30 hasilnya 70 derajat Celcius. Lalu di sini kalor jenis air. Nah, kalor jenis air itu lambangnya C. 0,000042. Kemudian yang ditanya kalor yang dibutuhkan berarti Q. Berapakah nilai kalornya? Rumusnya Q sama dengan M dikali C delta T. Sama dengan M, M-nya 5, C-nya 0,00042. Delta T-nya 70. Sampai di sini, ini udah tinggal perkalian aja matematikanya lagi. Boleh nggak Bu dikaliin satu-satu aja? Boleh. 5 dikali 0,042 dikali 70, berapa hasilnya boleh. Pokoknya pilih cara yang mudah menurut antum. Nah ini silakan cari hasilnya berapa ya. Nomor 5 itu asas black. Nah, untuk asas black ini teman-teman semua bisa buka di halaman 106. Di situ ada contoh soal 5.2. Nah, soalnya itu cara mengerjakannya sama persis seperti itu. Sini Ibu punya soal lain. Soalnya itu ada 2 jenis air dengan massa dan suhu berbeda. Air pertama suhunya adalah 40 derajat Celcius. Massanya 40 gram. Kemudian air kedua 20 gram, suhunya 100. Tentukan suhu campuran. Nah, di sini langsung ya diketahui. Di sini kan air pertama suhunya Suhunya itu 40 derajat Celcius. Kita buat aja. Berarti T1. Berarti T untuk air yang pertama. Suhu untuk air yang pertama itu 40 derajat Celcius. Kemudian massanya berarti kita lambangin M1. Massa untuk air yang pertama ya 40 gram. Perlu nggak Bu dirubah ke kilogram? Nggak perlu, nggak apa-apa. Kemudian air kedua, berarti ini T2 ya. Suhu dengan air yang kedua, suhunya 100. Lalu massa untuk air yang kedua itu adalah 20 gram. Kemudian dia ditanya T campuran, T cam Ibu buatnya ya. Di sini rumusnya caranya Q lepas sama dengan Q serap. Nah, gimana Bu kita cara menentukannya? Sini ya. Q itu rumus awalnya M dikali C delta T. Berarti M dikali C dikali delta T. Ini M dikali C delta T. Bu, C-nya nggak ada ya. C-nya itu karena di sini sama-sama air jenisnya, maka C-nya bisa dicoret. Gitu ya. C-nya Ibu coret aja gitu, ditiadakan. Kecuali kalau di sini ada keterangan dengan C bla 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 gitu. Nah di sini teman-teman harus menentukan dulu mana sih rombongan air yang melepas, mana yang menyerap. Nah, caranya lihat suhunya. Mana yang suhunya lebih tinggi? Air kedua. Ini air kedua ya. T2 ini air kedua. Air kedua suhunya lebih tinggi. Berarti inilah yang melepas. Ini yang menyerap. Berarti kita pakainya ini M2 dikali. Perhatikan rumusnya ya. M2 dikali T2 dikurang T campuran sama dengan M1 dikali
buka kurung, T campuran dikurang T1. Nah, kayak gini ya. Pertama, teman-teman harus tentuin dulu mana yang melepas, mana yang menyerap. Oh, yang melepas itu yang suhunya lebih tinggi, berarti yang 100 derajat Celcius. Makanya di sini Ibu pakainya M2 gitu. Oke, kemudian masukkan angkanya. M2-nya 20 dikali T2-nya 100 dikurang TC. Ibu singkat aja ya, T campurannya jadi TC. M1, M1-nya 40 dikali TC dikurang T1 suhu pertama, suhu air pertama 40. Nah, sampai di sini matematikanya lagi yang berjalan. 20 dikalikan 100, hasilnya 2000. Kemudian 20 dikalikan min TC, berarti dikurang 20 TC. Nah, yang sebelah sini juga 40 dikali TC, berarti ini 40 TC. 40 dikali 40, berarti dikurang 1600, nggak pakai kurung lagi. Nah, kemudian sampai di sini satukan yang sejenis, TC sama TC. Oke, yang ini berpindah ruas, jadinya 2000. Ini yang 20 TC-nya pindah ruas ke sini. Berarti yang ini pindah ruas ke sini, tukaran gitu ya. Ditambah. Kenapa Bu jadi ditambah? Karena dia pindah ruas. Yang tadinya negatif jadi positif, 1600. 40 TC yang ini pindah ke sini ditambah 20 TC. 2000 ditambah 1600, 3600 sama dengan 60 TC. 40 tambah 20 kan 60 kan. Oke, Ibu ke sebelahnya ya. Ibu tulis lagi. Tadi 3600 sama dengan 60 TC. Kita kan mau cari suhu campuran, berarti TC sama dengan yang ini 3600 dibagi 60. Hasilnya 60 derajat Celcius. Inilah suhu campurannya. Nah, silakan diulang-ulang videonya, silakan dikerjakan berulang kali soalnya. Insya Allah soalnya hampir sama persis dengan ini. Ya, nggak mungkin Ibu buat video susah-susah payah kalau soalnya berbeda. Oke, semangat ya teman-teman semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.